kepada Ahwati Vila, adakah yang ingin bertanya? Ini ada Ustadz Ibu Lutfi. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, mungkin tadi ya terkait dengan masalah pemimpin atau terkait dengan masalah kekuasaan. Mungkin sebagaimana kita ketahui, gitu ya, beberapa waktu terakhir ini, gitu ya, bagaimana kondisi kepemimpinan yang tidak mendukung, gitu ya, tidak kondusif, gitu ya, terhadap umat Islam. Banyaknya mungkin pembatasan-pembatasan, bahkan mungkin ini ya sampai kepada tahap yang cukup ekstrim, gitu ya, pelarangan ormas dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata di kalangan kaum muslimin, kita sebagai sesama muslim itu juga nggak sama, gitu ya, pandangannya. Jadi ada yang memandang bahwa ya intinya ada yang pro dan kontra, gitu ya, seperti itu. Nah, sementara di satu sisi, gitu ya, terkait dengan masalah demokrasi juga misalnya, gitu ya, itu kan berbeda pandangannya, gitu ya, ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat kan dengan kondisi kepemimpinan yang sekarang, gitu ya, itu kan memang sudah sangat mendesak, gitu ya, kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang ya setidaknya inilah, gitu ya, tidak membatasi, gitu ya, gerakan dari umat Islam. Tapi ternyata itu juga kemudian akhirnya menimbulkan perpecahan, gitu ya, karena adanya pro dan kontra tadi, gitu ya, bahkan mungkin kadang-kadang perseteruan, gitu ya, dengan sesama teman. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana ya Ustadz ya sikap yang tepat, gitu ya, bagi kita sebagai seorang muslim, di mana di satu sisi kita juga tidak ingin memecah belah, maksudnya ya tadi ya berseteru, gitu ya, dengan sesama muslim, tapi di sisi lain kan memang kita juga butuh, gitu, untuk memperjuangkan orang-orang yang baik, gitu ya, untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Jadi kira-kira apa, gitu ya, sikap yang tepat yang bisa kita lakukan, gitu ya, dalam melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja Ustadz. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa hidup di akhir zaman ini adalah hidup yang penuh dengan fitnah. Ya. Maka Allah katakan, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Ya. Dekatkan dirimu sedekat-dekatnya dengan Al-Quran. Ya. Maka Allah akan menjamin kamu berada di jalan yang lurus. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i dalam memahami innaka ala siratin mustaqim, ya, ketika pilihanmu itu menjadi dibenci oleh orang-orang yang disebut dengan ahlul kufur, ahlul nifaq, ya, al-yahud, ya, dan seterusnya, ya, maka itu bukti kamu ala siratin mustaqim. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, ya. Baik. Ya. Imam Syafi'i, kemana panah itu mengarah, ya, ya, panah musuh maksudnya, kemana panah musuh itu mengarah, ya, itulah yang kamu ikuti, ya. Karena panah musuh itu tidak akan dipanahkan kepada orang-orang yang mendukung kekufuran, ya, mendukung penyimpangan. Ya. Panah musuh itu hanya akan diarahkan kepada orang-orang yang ingin
betul-betul sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waktu kita belajar surat Al-Mumtahanah, ya, Nabi Ibrahim mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ya surat Al-Mumtahanah. Ya. Ya. Jadi kebijakan, langkah-langkah orang-orang tidak beriman itu pada akhirnya ujian bagi manusia, terutama orang beriman. Ya. Ya. Ya, namanya kebijakan pemimpin, ya. Manusia mana sih yang maksud saya pemimpin yang tidak taat kepada Allah, ya. Ya, ya otomatis ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim doanya begitu, ya Allah jangan sampai kami ya, tersesatkan gara-gara orang kafir, gara-gara orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana, ya, innaka antal azizul hakim. Ya, boleh ditambahkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Karena dalam kondisi fitnah seperti ini memang manusia hanya bisa memilih, ya. Memilih. Kamu memilih yang model A terbuka, milih yang model B terbuka. Ya. Tinggal, ya, sebutlah A ini yang hak, B yang batil. Tinggal bagaimana kita bisa membekali diri kita dengan ilmu sehingga bisa melihat A inilah yang hak, B ini yang batil. Ya. Selain minta tolong kepada Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tampakkan kepada kami yang hak itu hak. Ya. Ya, begitu juga, ya, sarana belajar Al-Quran. Itu yang insya Allah, ya, bisa membuat kita, ya, tercerahkan dengan penglihatan hati kita, bukan akal kita. Ya. Insya Allah Rabu depan dengan seizin Allah kita akan bahas, ya. Intinya kita butuh ilmu yang disebut dengan yuzakkihim, ya. Ya. Bukan sekedar yafhamuhum, ya, huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati yuzakkihim. Yuzakkihim itu bagaimana melihat sesuatu dengan kebersihan jiwa, ya. Karena kalau sekedar paham, ya, maka orang melihat sesuatu itu hanya menimbang dengan akalnya, ya. Sehingga sekelas Firaun itu, ya, yakin betul bahwa cara saya inilah yang paling benar. Wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Ya. Zaman ini pun, ya, semua orang mengklaim saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Jadi kita sebagai manusia gimana? Ya tadi langkah-langkahnya, ya. Insya Allah kalau kita fastamsik billadzi uhiya ilaik, ya, dekatkan dirimu sedekat-dekatnya dengan Al-Quran. Semua yang terkait dengan Al-Quran ini ketika kita baca, ketika kita hafal, ketika kita pelajari, ketika kita tadabburkan, dia tidak hanya menjadi penambah wawasan, tapi dia insya Allah menjadi pembersih jiwa. Ya. Karena, ya, jiwa itu nggak bisa berbohong, ya. Aslinya, ya, maka dabal fuadu ma ra'a, ya. Kalau akal masih bisa, ya, kiat-kiati, ya, dengan argumen, ya. Karena itu kalau di TV itu karena pada pintar ngomong, mungkin orang susah mendeteksi ini yang benar yang mana sih. Kalau kata ini kayaknya benar, kata ini benar, ya. Tapi hati nurani itu nggak akan pernah bohong, ya. Begitu
itu hakikatnya dalam kehidupan. Ya. Baik, boleh satu lagi kalau ada. Baik, ada lagi kan yang ingin bertanya? Kayaknya Mungkin belum saya ada Ustaz. Cukup ya. Ya, Masya Allah. ini Ustadz minta penjelasan tentang ya tadi lanjutan dari Bu Lutfi tadi tentang ini demonstrasi ya Ustadz, karena kan ada ceramah-ceramah yang sangat ya, satu kita melihat mereka berjuang benar-benar, satu dari ulamanya juga Masya Allah ceramahnya sampai kita harus gimana, dan itu Ya, juga itu di tadi. media. Iya, tadi itu yang saya katakan, dalam zaman fitnah seperti ini, ya, manusia hanya bisa memilih, ya, memilih ini kayaknya benar, memilih ini kayaknya benar. Ya. Padahal yang benar itu hanya ada yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dabal fu'adu ma ra'a. Ya. Ya, pilihlah apa yang ada di hati nurani kita. Ya. Karena itu penting hati nurani ini diasah dengan baik. Ya. Ya, asahnya tadi fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ya. Ya, sehingga insya Allah mau yang katakan anti demo dengan argumen apapun, ya, ya, kita tetap punya satu prinsip, ya, bagaimana mungkin, ya, sebuah kebijakan yang datang dari dari manusia yang tidak bisa difikohi, ya, kemudian ya bisa dipercaya, ya, bisa diharapkan hasilnya dengan baik. Ya. Ya, semua tahu apakah ada istilah oligarki. Ya. Semua tahu, ya, untuk apa kepentingan. Ya. Tentu ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ya, tidak ada menurut saya tokoh yang ahli dzikri dalam kebijakan-kebijakan seperti ini, ya, boleh saya sebut, kalau mau buka di YouTube-nya misalnya, ya, siapa itu, Pak Ihsan, ya, tokoh ekonom yang sangat, ya, ilmiah di dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya. Apakah Said Didu misalnya, yang ya silahkan, ya, memang susah untuk dikatakan pasti ini karena memang namanya zaman fitnah, ya, di mana manusia hanya bisa memilih, sehingga hati-hati memilih orang-orang yang akan mengantarkan kita dalam satu pilihan, ya, mendukung, ya, karena mendukung manusia yang tidak diridhai oleh Allah berisiko tinggi. Ya. Rasulullah mengatakan la taqulu lil munafiqi sayyida, ya, fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhatallaha rabbakum. Ya. Ya, jangankan mendukung, kata Rasulullah, ya, kamu menyebut orang yang jahat itu dengan sebutan kemuliaan, ya. Ya, kalau contohnya jangan kau sebut seorang munafik itu dengan sebutan-sebutan kemuliaan, sayyidah. Karena sebutanmu itu jadi teropinikan memang dia orang mulia, ya, maka kamu telah membuat Allah murka kepadamu. Ya. Ya, itu padahal baru kata doang. Bagaimana memberikan satu dukungan, ya. Bagaimana memberikan satu bertambah kekuatannya, satu kezaliman, satu penyimpangan, ya, nggak terbayang lagi, ya. Ya. Ya, kita sangat khawatir dengan, ya, apa yang disebut dengan wasyakluhu azwaj, katanya.
uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ya. Apa yang dimaksud dengan giringlah atau kumpulkan orang-orang yang durhaka itu dengan azwajahum. Ya. Azwajahum itu maksudnya pendukungnya, ya apa followernya, ya pecinta-pecintanya, itu yang dimaksud dengan azwajahum. Artinya yang tidak ikut-ikutan menjadi pengurus, menjadi penentu, tapi menjadi ya pecinta, pendukung, itu sudah disatukan oleh Allah, wa azwajahum. Ya. Itu yang kita khawatir, ya. Terlebih kita di zaman fitnah, ya. Ya, kita tidak ingin menyalahkan masyarakat yang memang tidak semuanya punya semangat untuk mendengar seperti ini, ya. Yang tidak mustahil hanya dengan BLT manusia tanpa disadari menjadi wa azwajahum, ya. Apalagi di saat-saat pemilihan hanya dengan 50.000 manusia menjadi wa azwajahum, ya, pendukung-pendukung kebatilan, ya. Sehingga jika ada sebagian ulama yang mengatakan, ya wallahu a'lam, bisa jadi money politik itu ya dibolehkan dalam rangka menyelamatkan orang itu, ya, daripada dia menjadi pendukung kebatilan, ya. Maka kita laksanakan dalam rangka agar dia mendukung satu kebenaran. Wallahu a'lam, ya. Kalau boleh saya sebut, kalau antum wabil khusus Jawiyat ini yang mengerti bahasa Jawa, kalau sering dengar Gus Baha, ya, yang insya Allah ilmunya cukup dalam menurut saya, ya, beliaulah yang berfatwa seperti itu, ya. Jadi melakukan apa yang dilakukan orang zalim dan mereka menyelamatkan itu secara fikih memang dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik jamaah rahmakumullah, mohon izin langsung saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.